Nabi Yesaya masuk ke bait suci ketika Raja Uzia mangkat. Di sana dia melihat Allah yang duduk di atas tahtanya yang maha tinggi dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan dia juga melihat para serafim yang melayang dan mereka menutupi wajah mereka dengan kedua sayap, menutupi kaki mereka dengan kedua sayap yang lain dan kedua sayap yang lain untuk melayang. Di hadapan hadirat Tuhan, para serafim berseru, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghampiri hadirat Tuhan dengan penuh gentar. Mari kita puji dan agungkan namanya yang kudus dan mulia bersama segenap malaikat di sorga yang berseru, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kekudusan Tuhan patutlah kita agungkan dan terus kita dengungkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi kekudusan Tuhan dengan menyanyikan kekudusan-Mu Bapa. Penghiburan-Mu, Roh Kudus.
dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam segala kesempatan dan kehidupan kami Tuhan, kami melihat tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja untuk menopang hidup kami dengan segala kasih-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, bukan karena kami perkasa Tuhan, tapi hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di malam hari ini Tuhan, kami naikkan segala syukur kami kepadamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, kita akan bersama-sama bersyukur untuk ibadah perayaan HUT ke-70 Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Kita bersyukur untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk perayaan maupun sidang yang sudah dilangsungkan di Bandung dan disiarkan di seluruh Indonesia. Biarlah Kristus Sang Gembala Agung kita boleh senantiasa memimpin dan menopang sinode GKKI dan YKKI untuk melaksanakan visi dan misi Allah bagi dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan di dalam sidang sinode ke-70 dan HUT ke-70 yang dilangsungkan di Bandung. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa sehingga seluruh sidang dan juga perayaan HUT Sinode boleh berjalan dengan baik. Dan kami melihat Tuhan bagaimana karya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk segala kuasa Tuhan yang boleh bekerja menyatakan akan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan sinode ini boleh tetap bertahan sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan agar sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia boleh terus Tuhan melaksanakan visi dan misi yang Engkau tetapkan bagi kami untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kami semua sebagai anggota gereja sungguh-sungguh Tuhan bisa melakukan visi dan misi Allah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan kami boleh sungguh Tuhan menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk YKKI dan SKKK seluruh Indonesia agar makin diberkati oleh Tuhan. Sehingga makin banyak anak-anak di Indonesia ini yang bisa dijangkau, bukan hanya belajar secara akademis, tetapi juga mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan Tuhan agar YKKI dan juga SKKK di seluruh Indonesia ini Tuhan berkati terus dan Tuhan pimpin di dalam menjalankan visi dan misi Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Kami rindu Tuhan ada begitu banyak anak-anak di Indonesia ini yang boleh dijaring Tuhan, boleh dibawa masuk untuk boleh belajar di sekolah Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia ini. Dan melalui sekolah ini Tuhan, ada banyak jiwa Tuhan yang boleh mendengarkan Injil Tuhan. Dan mereka dapat menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong agar YKKI dan SKKI di seluruh Indonesia ini Tuhan bisa bersama-sama Tuhan menerangi dunia pendidikan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan Tuhan YKKI dan SKKI ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita juga akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang
mengalami kelemahan tubuh dan juga mereka yang sedang menghadapi berbagai macam problema dan masalah di dalam kehidupan ini. Ada banyak yang mungkin tengah berusaha untuk membangun kembali usaha ataupun juga yang mengalami relasi-relasi di dalam keluarga yang sedang dibenahi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk para jemaat Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Menguatkan mereka kembali Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan terus menanamkan dalam hati mereka untuk terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah kelemahan tubuh mereka diingatkan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Di tengah kelemahan tubuh dan kerentanan mereka juga Tuhan diingatkan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan di tengah kelemahan tubuh mereka juga diingatkan akan maksud baik Tuhan di balik segala sesuatu. Ya Tuhan, biarlah jemaat Tuhan boleh terus mengalami akan kemurahan-Mu. Tolong mereka juga Tuhan dan jamah mereka. Berkati juga Tuhan mereka yang sedang menghadapi berbagai macam masalah. Baik yang sedang membangun usaha kembali di tengah wabah COVID yang belum berakhir ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka agar mereka tetap semangat dan memakai segala potensi yang masih ada pada mereka yang Engkau berikan kepada mereka untuk bisa Tuhan melanjutkan kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan orang yang tetap berusaha di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk mereka yang menghadapi masalah-masalah relasi di dalam keluarga. Biarlah Tuhan bersama Allah Roh Kudus mereka boleh diingatkan terus akan pendamaian yang sudah Engkau lakukan bagi setiap mereka. Biarlah mereka punya hati yang bisa mengampuni, yang bisa menerima orang lain apa adanya, dan yang mau Tuhan menerima pengampunan Tuhan bagi diri mereka sendiri. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama-Mu. Amin. Kemudian yang terakhir kita juga akan berdoa untuk sekolah minggu dan terlebih khusus juga berdoa untuk para penata layan yang akan melayani pada hari Minggu ini tanggal 29. Di pusat akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Lee dan di pos saya sendiri yang akan melayani. Mari kita berdoa bersama-sama untuk sekolah minggu dan para penata layan di kebaktian umum pada tanggal 29 nanti. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Ya Tuhan, saat ini kami sedang menghadapi pergumulan akan banyaknya anak-anak kami yang mulai terbiasa dengan ibadah online. Tuhan, tolong mereka untuk kembali bangkit semangat, bisa bersekutu bersama-sama secara luring, dan mereka juga Tuhan bisa bersama-sama merasakan persekutuan yang hidup dengan teman-teman mereka. Berikan pada mereka Tuhan semangat untuk bisa bangun pagi mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk kebutuhan guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong agar ada orang-orang yang diberikan hati, kerelaan untuk boleh melayani anak-anak kecil ini. Melihat tangan-tangan kecil, hati-hati kecil yang terulur, hati-hati kecil yang merindukan akan kasih-Mu. Tuhan, gerakkan hati anak-anak-Mu, jemaat-Mu untuk boleh membuka diri mereka terjun di dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, kami hanya percaya Tuhan, Engkau bekerja terus dalam hati mereka. Sehingga hidup mereka Tuhan boleh bukan hanya Tuhan menerima berkat, tapi boleh memberkati juga anak-anak yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk penata layan yang akan melayani di dalam ibadah pada tanggal 29 nanti. Tuhan tolong baik untuk WL, baik untuk singer, untuk pemusik, untuk sound engineering, dan juga Tuhan petugas yang melayani ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan kami semua Tuhan boleh bekerja sama di dalam Tuhan. Murnikan dan sucikan motivasi kami. Tolong kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan juga terus berikan pada kami firman itu untuk boleh kami sampaikan dengan kerendahan hati. Dan kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan boleh dibangunkan, dikuatkan, diteguhkan imannya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, 2 minggu berturut-turut kita telah mempelajari doa Bapa kami. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan yang menjadi model atau pola atau formula di dalam kita menaikkan doa kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa doa yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak semua dapat dijadikan model atau pola atau formula di dalam menaikkan doa kepada Allah. Salah satu contohnya adalah doa Yabes. Doa ini sangat terkenal. Doa Yabes yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 tidak dapat dijadikan formula ampuh untuk mendapatkan berkat berlimpah-limpah, properti yang bertambah banyak, perlindungan dan dijauhkan dari malapetaka dan kesehatan yang selalu prima atau tidak ada penyakit yang menimpa kita. Fakta dan realita yang kita lihat sudah menjawab. Banyak orang yang menaikkan doa ini hidupnya tetap susah. Tanah tempat mereka berusaha, tempat mereka tinggal tidak bertambah luas tapi bertambah minim. Sakit penyakit tetap menghinggapi dan mendera tubuh mereka. Jika Tuhan menjawab doa Yabes, maka Tuhan memang menghendaki atau mengizinkan Yabes menikmati berkat-berkat itu. Tapi Alkitab tidak membicarakan kelanjutan hidup Yabes setelah doanya dijawab. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada laptop kita. Kita melihat bahwa doa inilah, doa Bapa kamilah yang pantas untuk menjadi formula setiap doa yang kita naikkan kepada Dia. Minggu lalu kita sudah diingatkan mengenai relasi antara Allah dengan kita melalui Tuhan Yesus. Sehingga kita yang jauh karena dosa bisa memanggil Dia Bapa kita. Sebuah sapaan keluarga yang sangat intim, yang sangat erat, yang penuh kehangatan. Seperti Adam dan Hawa ketika sebelum jatuh di dalam dosa.
Pada malam hari ini kita juga akan melanjutkan pembahasan kita dengan bagian yang berikutnya, yaitu permohonan yang pertama atau permintaan yang pertama. Dikuduskanlah namamu. Ini adalah permintaan pertama dan terutama yang berkaitan dengan kepentingan dan pribadi Allah sendiri. Betapa sering di dalam doa-doa kita langsung menyampaikan permintaan-permintaan seputar kebutuhan-kebutuhan kita, seputar keinginan-keinginan kita dan masalah-masalah yang terus terjadi di dalam kehidupan kita, serta kita meminta solusi Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi. Kita ingin Tuhan membuka jalan pintas bagi masalah, bagi penyakit yang sedang kita derita. Tapi Tuhan Yesus justru mengajarkan sebaliknya. Sepatutnya permintaan yang pertama dan yang terutama bukanlah soal masalah pribadi kita. Bukanlah soal kepentingan kita. Bukanlah soal sakit penyakit kita. Bukanlah soal kesusahan kita. Tetapi yang terutama adalah memuliakan Allah itu sendiri. Kepentingan Allah itu sendiri. Doa yang benar adalah doa yang berpusat pada Allah dan kerajaannya. Bukankah Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus tidak menyatakan dikuduskanlah dirimu ya Allah, pribadimu ya Allah, tapi dikuduskanlah namamu. Mengapa demikian? Karena nama menurut konsep orang Yahudi tidak hanya sekedar sebuah panggilan pada pribadi atau sebutan diri seseorang. Tapi nama menunjuk pada pribadi seseorang dan kualitas-kualitas yang melekat pada diri orang itu. Jadi ketika disebutkan dikuduskanlah namamu, maka itu menunjukkan nama Allah yang menunjuk pada pribadi Allah serta kualitas-kualitas yang melekat pada diri Allah. Dikuduskanlah namamu bukan berarti nama Tuhan itu menjadi kudus karena kita manusia yang menguduskannya, kita yang menyucikannya. Bukan demikian. Tapi nama Allah adalah memang nama yang sudah kudus dari kekal sampai kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa menguduskan nama Tuhan. Untuk kita menguduskan diri kita sendiri saja, kita tidak mampu, apalagi menguduskan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, tidak perlu kita yang melakukannya. Allah kita adalah sumber kekudusan itu sendiri. Dan Allah kita itu, kekudusan Allah itu mewarnai seluruh sifat-sifat Allah yang lain. Ketika Allah mengasihi kita, Allah mengasihi dengan kasih yang kudus. Ketika Allah menghukum kita, Allah menghukum dengan hukuman yang kudus. Ketika Allah bermurah hati di dalam kekudusannya. Dan bukan hanya itu, Allah ketika menunjukkan kebaikannya, Allah juga menunjukkan kebaikannya di dalam kekudusannya. Karena itu Allah tidak sembarangan menuruti semua permintaan doa-doa kita. Kenapa? Karena Dia tahu permintaan yang terbaik adalah permintaan yang menurut kekudusannya, bukan menurut diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, karena Allah adalah sumber kekudusan, maka ketika Allah murka sekalipun, kekudusan Allah tidak berkurang kadarnya. Ketika Allah murka sekalipun, Allah tetap kudus adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan inilah yang membedakan Allah dari ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Kanaan, orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lain pada masa itu. Ilah mereka itu tidak ada bedanya dengan
manusia biasa sebenarnya, yang melakukan berbagai macam aktivitas layaknya manusia berdosa di dunia ini. Mereka kawin dan mengawinkan, melakukan aktivitas yang kriminal. Tidak heran di dalam penyembahan kepada ilah-ilah ini juga dilakukan, ritual seks. Para penyembah ilah ini juga melukai diri mereka sendiri dalam keadaan trans, tanpa sadar atau seperti orang kesurupan, hingga pengorbanan anak manusia. Dan semua itu dilakukan untuk menyenangkan para ilah, agar para ilah memberkati mereka dan mengabulkan semua keinginan-keinginan mereka, mengabulkan semua nafsu mereka. Bahkan di masa kini pun ada penyembahan yang seperti demikian. Bapak Ibu tentu ingat dengan sekte Children of God yang melakukan ritual seks bebas di dalam penyembahan mereka. Allah yang kudus tidak pernah memerintahkan umatnya melakukan praktek penyembahan seperti demikian. Allah yang kudus justru menuntut kekudusan umatnya ketika mereka datang di hadapan hadiratnya untuk menyembahnya. Dan kekudusan itu hanya dimungkinkan ketika mereka mentaati firman Tuhan, membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan di dalam perjanjian lama. Korban yang menggantikan hukuman dosa manusia. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus yang menjadi korban itu sendiri. Dan mempersembahkan dirinya di atas mezbah bagi umat tebusannya. Kita bersyukur kita ini punya Allah yang seperti demikian. Allah yang begitu mengasihi kita sehingga kita di dalam kelemahan kita, Allah kita yang kudus itu tetap bisa menjamah kita. Tetap bisa menolong kita yang tidak berdaya ini. Dan kekudusan Allah itu jugalah yang membedakan Allah dari kita manusia yang berdosa ini. Manusia yang kotor dan najis. Sedangkan Allah begitu murni penuh kesucian. Kita dikuduskan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Allah tidak butuh penebusan untuk dirinya supaya dirinya menjadi kudus. Karena Allah itulah sumber kekudusan. Tapi manusia butuh Allah untuk bisa dikuduskan. Dikuduskan namamu artinya nama Allah layak dimuliakan, layak dihormati, layak ditinggikan oleh umatnya. Karena nama Allah adalah nama yang mulia dan dahsyat. Nama di atas segala nama. Nama itu tidak boleh dihinakan oleh siapapun. Nama itu harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan ketakziman oleh semua ciptaannya. Artinya, ketika kita mengucapkan dikuduskanlah namamu, sepatutnya lah tidak hanya di mulut dan dalam doa saja, tapi ini menjadi tujuan hidup kita. Kita hidup tidak lagi untuk kemuliaan diri kita sendiri dan mempermuliakan diri sendiri. Sebaliknya, hidup kita hanya untuk memuliakan namanya dalam setiap tindakan, dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap perbuatan kita, rancangan kita, cita-cita kita, di setiap saat dan setiap waktu, dikala kita beribadah, dikala kita di rumah, dikala kita di tempat kerja, dikala kita sedang aktif, dikala kita sedang beristirahat. Di semua keadaan kehidupan kita, bahkan di setiap hembusan nafas kita, semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Allah kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Dikuduskanlah namamu menjadi sebuah passion atau gairah dalam hidup kita untuk melihat Allah dipermuliakan. Kita merindukan saat-saat di mana semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita merindukan semua orang boleh mengenal nama Allah yang kudus. Semua orang boleh memuliakan nama Allah yang kudus. Dan dengan kerinduan itu membuat kita bergairah untuk menceritakan betapa Allah kita adalah Allah yang mulia dan yang penuh kasih itu. Untuk memberitakan akan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mencapai tujuan ini, maka sepantasnya anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah yang sejati itu menjalani hidup yang kudus, hidup yang membenci akan kejahatan. Kita sepatutnya bisa merasakan sebuah duka yang dalam ketika nama Tuhan Allah kita dinodai, dilecehkan, dinista, bahkan dihujat banyak orang. Bukan berarti kita harus membalas mereka, tapi kita boleh merasakan sebuah kesedihan yang sangat dalam di sana. Kita seharusnya berduka melihat banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Mereka yang masih menyembah ilah-ilah buatan manusia. Karena di sana nama Allah tidak dikuduskan. Nama Allah tidak dimuliakan. Kita seharusnya berduka ketika melihat orang-orang memperilah harta mereka serta segala kenyamanan hidup ini, karena di sana nama Allah tidak dikuduskan. Kita seharusnya berduka ketika banyak orang memakai nama Allah dengan tujuan yang keliru dan tujuan yang salah. Memakai nama Allah secara gampangan untuk memaki orang bahkan sekalipun, atau menyumpahi orang lain. Itu sama dengan menghina nama Allah. Nama Tuhan tidak dikuduskan di sana. Menghina pribadi Allah yang kudus justru ketika orang-orang sibuk memakai nama Allah untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang mengaku diri mereka Kristen masih melakukan akan hal ini. Terlebih ketika kita sedang mengendarai mobil atau motor. Kita sepatutnya malu ketika orang menghina nama Allah kita. Nama yang kudus itu. Karena kehidupan kita yang tidak memuliakan, menguduskan nama Tuhan. Kita sepatutnya malu ketika orang-orang menghina nama Allah kita yang kudus itu, karena kehidupan kita yang tidak mengkuduskan, tidak memuliakan nama Tuhan Allah kita. Dikuduskanlah namamu menjadi dasar atau fondasi permintaan yang lain. Sebelum kita memohon kerajaan Allah datang di bumi, dan sebelum kita memohon kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di sorga, dan sebelum kita meminta untuk kebutuhan-kebutuhan diri kita yang lainnya, maka yang terutama adalah nama Tuhan harus dimuliakan, dikuduskan dalam diri dan kehidupan setiap anak-anaknya. Tepatlah prinsip yang dilontarkan oleh reformator kita John Calvin. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Namun kita sadar tidak mudah untuk hidup memuliakan namanya. Banyak godaan dan tantangan dari dalam diri kita dan juga dari si jahat. Menyadari betapa rentannya diri kita yang mudah sekali jatuh di dalam dosa yang membuat nama Allah dihujat dan dipermalukan, dinista. Karena itu saudara-saudara, mari kita mohon kepada Dia dengan segenap hati kita. Kepada Allah kita yang maha kuat itu, untuk selalu menopang kehidupan dan menguatkan kita
melakukan kebenaran firman-Nya serta memuliakan namanya. Mari kita mohon Roh Kudus selalu memimpin kita setiap saat di hidup kita agar selalu menghargai, meninggikan, menghormati serta memuliakan namanya. Karena tepatlah seperti yang dikatakan oleh Bapak R.C. Sproul di dalam bukunya yang berjudul The Prayer of the Lord halaman 42. No worship, no adoration, and no obedience can flow from a heart that has no regard for the name of God. Tidak ada ibadah, tidak ada pemujaan, dan tidak ada ketaatan yang bisa mengalir dari hati yang tidak menghargai nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar bagian kecil daripada kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan, bersandar kepadamu, agar setiap hari, setiap saat di hidup kami Tuhan, setiap waktu bahkan setiap kerja, setiap kami beristirahat atau apapun yang kami lakukan Tuhan, kami boleh selalu meninggikan nama Tuhan. Kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan dan menguduskan nama Tuhan di dalam hidup kami. Dan ini menjadi satu pola hidup kami Tuhan. Menjadi tujuan hidup kami, yaitu menguduskan nama-Mu. Sehingga banyak orang di dunia ini Tuhan boleh menagungkan nama-Mu, boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tapi biarlah firman Tuhan yang kekal itu boleh terus berbicara di dalam hati kami, agar hidup kami Tuhan sampai akhir hayat kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat di malam yang gelap ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu menopang hidup kami. Kami boleh beristirahat dalam damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beristirahat di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua agar hidup kita selalu memuliakan namanya.